Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Permesa. Selama 30 menit ke depan Anda akan bersama kami di acara KPI News membahas berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Almarjaini. Berita kali ini berawal dari berita internasional di Timur Tengah bahwasanya jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Minggu 8 Desember 2024. Perubahan besar terjadi di Suriah termasuk penggantian bendera yang kini dikibarkan oleh kelompok pemberontak. Bendera baru yang digunakan oleh oposisi Suriah memiliki desain 3 warna, horizontal, hijau di bagian atas, putih di bagian tengah, dan hitam di bagian bawah, dengan 3 simbol merah berujung 5 di bagian tengah. 3 bintang merah merupakan bentuk simbol perubahan kelompok pemberontak terhadap rezim Bashar al-Assad yang telah berkuasa lebih dari 5 dekade. Simbol ini menunjukkan tekad rakyat Suriah untuk memperoleh kebebasan dan melawan penindasan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bintang merah juga menggambarkan keberanian dan pengorbanan para pejuang yang telah berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi negara mereka. Perubahan bendera ini tidak hanya menunjukkan jatuhnya rezim yang berkuasa selama lebih dari 50 tahun, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi masa depan Suriah. Beberapa kedutaan besar Suriah di luar negeri seperti di Indonesia, Malaysia, dan Mesir juga telah mengganti foto profil mereka di media sosial dengan gambar bendera oposisi, menandakan bahwa perubahan ini telah mendapat pengakuan internasional. Meskipun begitu, bendera ini belum secara resmi menggantikan bendera lama di Suriah, tetapi keberadaan menggambarkan simbol penting dalam perjuangan Suriah. Mereka adalah simbol dari perlawanan terhadap rezim otoriter, pengorbanan para pejuang kebebasan, dan harapan akan masa depan lebih baik bagi rakyat Suriah. Bendera ini mengingatkan dunia akan pentingnya perjuangan untuk kebebasan, kedaulatan, dan hak asasi manusia. Dengan bendera ini, Suriah memasuki era baru yang penuh dengan tantangan, tetapi juga dengan kemungkinan untuk meraih kedamaian dan kemerdekaan. Berita selanjutnya masih melanjutkan informasi mengenai rezim Assad runtuh. Kedutaan Besar Suriah di Republik Indonesia mengganti bendera oposisi. Untuk lebih lanjutnya akan ditayangkan gambar dan grafik tulisan berikut ini. Presiden Bashar al-Assad digulingkan pasukan oposisi setelah berkuasa selama 24 tahun. Bashar dan keluarganya kini berada di Rusia untuk sementara waktu. Menyambut tergulingnya Bashar Assad, kedutaan besar Suriah ramai-ramai menggantikan bendera mereka di foto profil media sosial. Pihak kedutaan mengubah simbol tradisional dengan bintang 2 yang mewakili kekuasaan keluarga Assad menjadi bendera baru dengan simbol bintang 3. Bendera baru ini kini menjadi simbol pemerintah transisi Suriah, menandai babak baru setelah tergulingnya asap kedutaan besar di Kairo, Mesir, Kuala Lumpur, Malaysia, dan Jakarta, Indonesia. Termasuk di antara beberapa kantor Suriah yang telah mengubah foto profil media sosial resmi menjadi bendera itu. Berdasarkan pemantauan Tribun News pada Senin 9 Desember, oposisi sudah dipakai di laman Facebook Kedutaan Besar Suriah di Jakarta. Baiklah Permisa, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita KPI News.
Selamat datang kembali pemirsa di KPI News bersama saya Laila Israwati. Kami akan melanjutkan dengan berita terkini pada hari ini. Sekarang mari kita masuk berita selanjutnya mengenai tempat sejarah yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya tempat sejarah Kubu Rajo yang menjadi peninggalan sejarah Minangkabau dulu. Tepatnya di Jalan Raya Lima Kaum dekat Kampus 1 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang sedang masih terjaga oleh masyarakat dan pemerintahan setempat. Berikut informasi mengenai Kubu Rajo. Baik pemirsa, beginilah tampakan dari luar Kubu Rajo ini. Pada bagian depan kita dihadapkan dengan papan pengumuman yang memberitahukan kepada kita ataupun pengunjung bahwasanya Kubu Rajo ini merupakan cagar budaya yang dilindungi. Kemudian untuk para pengunjung diinformasikan tidak merusak, karena jika merusak fasilitas akan didenda sesuai dengan undang-undang yang tertera pada papan pengumuman. Kemudian di dalam Kubu Rajo ini terdapat batu-batu besar yang terukir, yang ini merupakan peninggalan yang sejak lama yang sudah ada dan diletakkan pada Kubu Rajo di Kecamatan Lima Kaum ini. Berikut ini merupakan bisa teman-teman scan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Kubu Rajo ini. Kemudian di dalamnya ini merupakan ada bebatuan yang berlubang, ini menjadi bukti bahwasanya ini merupakan bekas ataupun jejak-jejak dari para orang-orang dulu yang menjadi peninggalan sejarah. Kemudian jalan ini merupakan untuk menuju prasasti yang ada di Kubu Rajo, yang merupakan batu yang berisikan tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang dulu. Berikut contoh dari batu tertulis yang ada di sini. Kemudian di dalam Kubu Rajo ini terdapat kuburan-kuburan yang ditumpukan batu ataupun ditumbuhi oleh tumbuhan yang menjulang tinggi, bisa teman-teman lihat. Kemudian kuburan ini merupakan kuburan dari pemilik kaum tanah dari Kubu Rajo ini, dan adapun datuk ataupun penghulu yang dikubur di daerah dalam Kubu Rajo ini. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sudah setahun sejak terjadinya banjir bandang yang terjadi di Gunung Merapi yang menimpa Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Masih ada beberapa daerah yang masih menampakkan bekas bebatuan dan tempat yang didampaknya. Salah satunya di daerah Panti, Kecamatan Lima Kaum di Kabupaten Tanah Datar yang masih terdapat bekas dari bencana banjir bandang lalu. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan kami yang sudah ada di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Juliandra. Sekarang saya sudah berada di lokasi kejadian bekas Galodo pada tahun kemarin, di mana pemirsa nampak melihat bahwasanya masih ada puing-puing ataupun sisa-sisa dari peristiwa Galodo kemarin, seperti adanya bebatuan dan batang besar yang pemirsa lihat sekarang. Itu merupakan dari hasil ataupun bawaan dari Galodo yang berasal dari Gunung Merapi. Kemudian pada kali ini saya akan melaporkan sedang berlangsung perbaikan yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat untuk memberikan jalan ataupun mengkondisikan jalan-jalan yang terkena dampak Galodo. Kemudian pada peristiwa kali ini telah juga dibangun jembatan, di mana untuk mempermudah akses untuk orang bertransportasi, baik itu di luar daerah pun di dalam daerah Kabupaten Datar. Ya, namun pada kali ini jembatan yang dibangun itu dibangun untuk sementara agar memudahkan transportasi bagi masyarakat setempat. Kemudian pada tempat bekas dari peristiwa Galodo ini, yaitu di Panti, itu juga masih ada masyarakat yang berjualan. Dan pada kali ini kita akan mewawancari pada salah satu masyarakat yang berjualan di lokasi kawasan yang terdampak Galodo ini. Baik pemirsa, kita akan mengunjungi ataupun bertanya kepada salah satu masyarakat.
Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di salah satu tempat masyarakat, yaitu Ibu Elia Sumarni, yaitu salah satu masyarakat yang masih berjualan di salah satu tempat panti yang terdampak gelodo. Jadi sebelumnya kita akan mewawancara Ibu. Izin wawancara, Bu. Jadi ini, Bu, apakah dari kejadian ini ada nggak dampak dari Ibu, untuk Ibu sendiri dan keluarga gitu, Bu, dari dampak gelodo yang sudah terjadi di dekat panti ini, Bu? Dampaknya itu ada. Jadi kalau mengingat itu ibu enggak tahu, enggak dengar, enggak dengar. Akhirnya jadi ibu enggak merasa enggak ada gitu. Tapi peristiwa gelodo itu Ibu tahu dari orang yang ada di sini, Bu? ada di sini itu. Cuman berdampak bagi Ibu kan, seperti Iyalah dampaknya rumah ibu hanyut, Aduh. warung ibu hanyut, dapur ibu hanyut. Jadi tempat ibu sekarang ini ya di utara lah. Tempat berjualan ini dibantu pemerintah, Pak? Yang ini enggak dibantu masyarakat. Masyarakat bantu. Masyarakat yang ngasih bantuan, sedekah. Ibu perbaiki warung ibu lagi, makanya bisa ibu jualan lagi. Alhamdulillah lah, Bu, masyarakat bergotong royong kan, Bu? Masyarakat yang dikasih uang, uang tuh ibu perbaiki. Tuh Asal apa, Bu, cara Ibu membangun lagi gitu, Bu? membangunnya. Baik, Bu. Itu kemudian, Bu, dari bebatuan yang besar ini, Bu, apakah mengingatkan Ibu terkait di gelodo itu, Bu, ataupun bagi keluarga Ibu gitu, Bu? Ada Kalau bagi keluarga ibu itu enggak ada. Lantaran ibu dengar. Anak ibu pun enggak Iya, ada. nggak ada, Bu. Enggak ada apa reaksinya tuh enggak ada. Cuman informasi Ibu dapat tuh dari kata-kata masyarakat. Orang udah sibuk. Udah sibuk. Kita ya bangun lagi. Ada orang ribut kan kita bangun. Iya, Bu. Tuh dibangunkan Bapak. Pergi ke depan. Depan mau ngambil motor, air udah masuk. Lantaran kami pergi aja ke semuanya. Pergi menjauh dari aliran sungai. Aliran sungai itu lari ke atas. Lari ke atas. Itu sudah itu kami enggak tahu ingatan enggak dengar gitu. Tuhan masih sayang sama kita. Kalau kita ingat pasti kita masih ada traumanya. Tapi alhamdulillah, Bu, sehat. Tuhan masih sayang sama kita. Alhamdulillah. Terus, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah adanya perbaikan yang terjadi di dekat sini, Bu? Apa, Bu? Alhamdulillah. Merasa dibantu atau gimana? Perbaikan ini kan sawah itu kan orang yang punya, yang kini kan kita lahan kita. Kalau lahan kita ya masyarakat dibantunya kita sedekah orang. Kita berbagi ke warung kita. Berarti dengan ada perbaikan Ibu, Ibu terasa terbantu gitu, Bu? Terbantu lah. Kemudian, Bu, bagaimana kesan ataupun harapan Ibu, Bu, setelah menjadi salah satu Bu, yang terdampak lah, Bu, soalnya rumah sama warung nganyut gitu, Bu. Apa kesan harapan Ibu? Alhamdulillah lah kami bisa lah untuk bertahan hidup dengan bantuan masyarakat. Dan kami ingin maju lagi dan berusaha. Itu makanya didirikan kedai ini. Jadi penumpang hidup jadi. Itu. Jadi, terima kasih banyak, Bu, telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan kami, Bu. Baiklah pemirsa, segitulah informasi terkini dari peristiwa akibat dari dampak gelodo kali ini. Saya yang berada di daerah Panti. Saya Muhammad Julendra melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Saudara Andra yang telah melaporkan dari lokasi kejadian. Semoga perbaikan yang ada di beberapa wilayah yang terdampak dari bencana banjir bandang, terutama di Panti di Kecamatan Limakaum, bisa segera selesai. Pemirsa, kita lanjut informasi selanjutnya mengenai tempat
destinasi wisata yang bisa pemirsa kunjungi saat menjelang akhir tahun ataupun masa libur ini. Salah satunya ada di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Danau Singkarak. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yang sudah ada di lokasi. Selamat sore permisa, saat ini saya Almarjaini sedang berada di salah satu destinasi wisata populer di Sumatera Barat, yaitu Tanjung Indah Singkarak, tepatnya di tepi Danau Singkarak yang terkenal akan keindahan alamnya. Di sini Anda dapat menikmati panorama danau yang luas dengan air yang jernih dikelilingi oleh pembuktian hijau yang memanjakan mata. Suasana di Tanjung Indah ini sangat cocok untuk bersantai atau sekedar melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang memukau, Tanjung Indah juga dilengkapi dengan fasilitas wisata seperti gazebo, area bermain anak, dan warung makan yang menyajikan hidangan khas lokal. Salah satu yang paling diminati adalah ikan bili, ikan khas dari Danau Singkarak. Tiket masuknya pun sangat terjangkau sehingga cocok untuk segala kalangan. Demikian laporan langsung dari Tanjung Indah Singkarak. Saya Almarjaini melaporkan untuk Anda. Terima kasih Saudari Aini yang telah melaporkan dari lokasi. Tampaknya Danau Singkarak bisa menjadi salah satu tempat wisata yang dikunjungi oleh pemirsa di rumah menjelang tahun 2024 ini yang tidak lama lagi akan berakhir. Mari pemirsa untuk selalu safety selama berpergian mengunjungi tempat wisata nantinya. Baiklah pemirsa, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Berita KPI News. Ini duduk istirahat. Bella, kamu capek nggak sih dari tadi putar terus? Cuaca Batusang panas banget kan? Iya, kamu ada minuman nggak sih? Aku ada beli minum, mungkin Salma ada beli minum. Tadi dia pergi istirahat gitu. Oi, kalian haus nggak? Haus sih. Kamu apa? Ini aku ada bawa minuman buat kalian. Ini teh pucuk harum yang langsung dari pucuknya yang bikin tenggorokan segar. Ini buat kamu. Makasih ya Salma, pasti makasih ya Salma. Menyegarkan banget ya untuk kita. Tentu dong. Yuk, ayo. Seger banget. Segernya. Selamat datang kembali pemirsa di KPI News bersama saya Miftahul Salma. Kami akan melanjutkan dengan berita terkini hari ini. Hari Minggu menjadi hari libur yang cocok untuk masyarakat sekitar Batu Sangkar. Sebab banyak masyarakat Batu Sangkar yang berolahraga, salah satu tempat yang menjadi rekomendasi bagi kami ada di lapangan Cinduamato yang sejak dulu menjadi tempat favorit masyarakat bersama dan olahraga pagi. Untuk informasi lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang sudah ada di lapangan Cinduamato. Selamat pagi pemirsa, saya Laila Israwati melaporkan langsung dari lapangan CM Batu Sangkar. Pada kali ini saya akan melaporkan bagaimana suasana yang ada pada hari ini, yang mana kegiatan di lapangan Cinduamato hari ini banyak masyarakat yang beraktivitas, mulai dari senam, jogging, dan jajanan yang ada di sekitar lapangan Cinduamato. Baik Laila, bagaimana kondisi atau suasana yang terjadi di lapangan Cinduamato pada pagi hari ini? Oke pemirsa, di sini banyak kegiatan yang dimulai dari aktivitas jogging dan senam, tentunya yang dimulai sejak jam 6.30 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat, yang berisi kalangan muda dan anak-anak. Apa saja hal yang menarik dari tempat lapangan Cinduamato ini, Laila?
Kemudian ada juga taman anak-anak di mana para orang tua bisa melihat anaknya yang bermain di permainan tersebut. Adanya ayunan sama pelosotan yang tentunya disukai oleh anak-anaknya. Baik, terima kasih Laila telah melaporkan bagaimana kondisi di lapangan hari ini. Baik pemirsa, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Pada Sabtu malam tanggal 14 Desember 2024, telah adanya acara pentas seni budaya Minangkabau di lapangan Cinduamato yang dihadiri banyak pementas hingga pengunjung dan masyarakat yang menyaksikan acara pentas seni budaya Minangkabau. Untuk informasi lebih lanjut akan diinformasikan oleh rekan kami yang sudah ada di lapangan Cinduamato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Juliandra. Pada kali ini saya akan menyampaikan berita tentang acara yang diselenggarakan pada tanggal 14 Desember malam minggu ini di lapangan Cinduamato. Yang pada kali ini dipentaskan oleh anak-anak negari kita yaitu dari daerah Negari Gurun. Di mana pada pentas kali ini dipentaskan dari tarian adat, kemudian dari randai. Kemudian adanya penyanyian ataupun nyanyi solo dari anak nagari dari Negari Gurun. Kemudian pada kali ini acara yang dipentaskan pada malam minggu ini sangat menarik ataupun mengundang antusias masyarakat yang banyak pada kali ini, baik itu tua maupun muda. Kemudian saya akan juga mengajak salah satu peserta ataupun penonton yang ada di lapangan Cinduamato untuk memberikan kesan ataupun pesan terhadap acara yang dilaksanakan di lapangan Cinduamato kali ini. Baik pemirsa, izin bang. Ya, ya bang. Bang, izin bertanya bang, ini saya wawancara bang. Jadi boleh apa bang? Ketahui nama bang siapa bang? Benarkan nama saya Deka Triputra, biasa dipanggil Deka. Oke, makasih Merdeka. Izin bang untuk memakai waktu bang untuk wawancara bang, santai bang. Jadi gini bang, bagaimana pesan ataupun kesan bang terhadap acara yang diselenggarakan di atas pentas di lapangan Cinduamato ini bang? Pertama kesan saya cukup meriahkan lah, cukup meriah. Dan untuk pesannya ini suatu festival budaya lah yang diadakan di Kota Watu Sangkar, yang mana pada malam hari ini saya lihat ada penampilan semua pameran budaya yang tadinya ada silek dan dilanjutkan dengan randai. Yang mana randai ini salah satu grup yang ada di kampung saya. Jadi saya ingin menontonnya kan. Keren. Iya bang, cukup meriah lah bang. Jadi bagaimana harapan bang terkait acara yang diselenggarakan ini bang bagi untuk masyarakat Minangkabau ini bang? Ya terutama harapan saya untuk kita generasi muda ya terus berbakat, dan untuk apalagi untuk budaya kita terus terkembang lah di Minangkabau, dan para pemuda selalu selalu berbakat bagi untuk budaya dan seni. Oke. Baik, terima kasih ya bang atas kesan-pesannya. Makasih bang telah meluangkan waktu untuk. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama bang. Terima kasih ya bang. Sekian pemirsa, telah kami mendapatkan dari pendapat ataupun wawancara dari salah satu peserta ataupun penonton dari lapangan Cinduamato. Sekian, saya Muhammad Juliandra melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Andra telah melaporkan bagaimana kondisi dari acara yang ada di lapangan Cinduamato kali ini. Baiklah pemirsa, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Berita KPI News.
Selamat datang kembali pemirsa di KPU News. Bersama saya Muhammad Juliandra. Kami akan melanjutkan dengan berita terkini pada hari ini yang pada kali ini berasal dari kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini terdapat sebuah acara pelatihan persidangan MUBES atau musyawarah besar dari salah satu UKM unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan langsung menghubungi salah satu pengurus yaitu dari UKM Kesai yang akan melaksanakan pelatihan persidangan MUBES kali ini. Halo, sebelumnya kita perkenalkan dulu salah satu mahasiswa yang menjadi bagian UKM ini. Boleh, baik, sebelumnya perkenalkan saya Sri Wahyuni sebagai Sekretaris Umum UKM Kasih Atahiyah periode 2024. Bagaimana dan apa itu dari persidangan yang bisa dilakukan oleh UKM yang ada di UKM kampus? Dan apa tujuannya, Kak? Mungkin saya akan memberikan penjelasan dulu terkait PTP. PTP ini merupakan pelatihan teknik persidangan, di mana dari kami UKM Kasih Atahiyah sendiri melaksanakan PTP setiap akhir kepengurusan dengan tujuan untuk supaya dari kepanitiaan ataupun peserta mengetahui bagaimana jalannya suatu persidangan atau bagaimana teknik persidangan tersebut, sehingga pada saat MUBES nanti dari teman-teman peserta ataupun pengurus ataupun tamu undangan yang hadir mengetahui bagaimana jalannya suatu persidangan. Kapan dilaksanakan MUBES dari UKM Kesai ini, Kak, yang bagian UKM AK? Mungkin kalau terkait MUBES sendiri kami melaksanakan tanggal 14 dan 15 Desember 2024, di mana itu pada hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk PTP sendiri kami melaksanakan sebelum berlangsungnya MUBES, itu tanggal 11 Desember 2024. Dalam acara tersebut wajib diikuti oleh seluruh anggota dari UKM Kesai atau pengurus saja yang mengikuti acara pelatihan persidangan MUBES kali ini, Kak, di UKM AK? Mungkin kalau untuk mewajibkan seluruh, kalau kami dari KASE ini berarti disebut dengan kader, di mana kader ini tergabung apabila sudah mengikuti DAY itu merupakan satu termasuk ke dalam kader. Namun pada saat PTP ini yang harus ikut dalam PTP itu pengurus dari UKM KASE sendiri, yaitunya di PTP nanti maka sidang tersebut akan di-skorsing. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak, tentang apa itu UKM Kesai dan apa saja pengalaman yang bisa diambil dari UKM ini, Kak, agar teman-teman mahasiswa yang mendengarkan tertarik untuk ikut ataupun bergabung dalam UKM Kesai. Sebelumnya UKM KASE sendiri merupakan unit kegiatan mahasiswa atau unit kelompok mahasiswa KASE, yaitu kelompok studi ekonomi Islam. Dari namanya sendiri yaitu berkaitan dengan ekonomi Islam, di mana di sana kami akan mempelajari bagaimana perkembangan atau isu-isu terbaru terkait ekonomi atau pembaruan ekonomi Islam saat ini. Sehingga di sana kami juga ada ajangnya perlombaan ukhuwah, dakwah dan ilmiah. Di sana kami juga merajut ukhuwah bersama teman-teman KASE ataupun FOSE dari regional, komisariat ataupun dari nasional nantinya. Dan juga kami juga melaksanakan perlombaan skala regional, yaitu salah satunya Temilrek. Oke, terima kasih banyak, Kak. Pemirsa, begitulah informasi dan gambaran mengenai acara pelatihan sidang yang dilaksanakan oleh salah satu UKM yang ada di kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selanjutnya masih mengenai kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang tidak jauh dari namanya kantin dan hal-hal yang menjadi keperluan umum ataupun keperluan untuk urusan mahasiswa, dan ini menjadi wujud nyata dari mahasiswa untuk membantu usaha ataupun UMKM yang ada di sekitar kampus. Maka untuk informasi mengenai apa-apa saja yang bisa kita ketahui usaha yang ada di sekitar kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, untuk informasi lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yang sudah ada di lokasi. Selamat pagi pemirsa, saya Laila Israwati melaporkan dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada saat sekarang saya sedang berada di gedung Febi, yang mana terlihat salah satu kantin yang menjual berbagai macam kuliner seperti jajanan, dan juga ada fotokopi yang mana banyak mahasiswa di sana untuk memprint ataupun membuat untuk memfotokopi
fotokopi skripsi, dan berbagai lainnya. Dan di sebelah gedung Febi ini ada juga gedung Fuad, yang mana gedung Fuad itu terdapat juga kantin yang menjual beberapa jajanan kuliner dan juga fotokopi. Baik, saya Laila Israwati melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Laila telah melaporkan bagaimana kondisi dan mengenalkan apa saja yang bisa kita ketahui usaha yang ada di kampus UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar, yaitu di kampus 2 Cubada. Berita selanjutnya masih mengenai dunia kampus ataupun dunia perkuliahan. Pemirsa, tidak heran dengan adanya mahasiswa luar daerah yang berkuliah di UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Maka pada kali ini kita berkesempatan bisa menyampaikan informasi dan bagaimana pengalaman mahasiswa ini yang menjadi mahasiswa di perantauan. Untuk informasi lebih lanjutnya, rekan kami akan menyampaikan informasi bersama salah satu mahasiswa tersebut. Baiklah Kak, bisa perkenalkan dirinya? Bisa Kak, nama saya Latifatul Masrurah, saya berasal dari Riau. Bagaimana pengalaman Kakak sebagai anak rantau selama kuliah di sini? Lumayan menyenangkan. Apa yang paling Kakak tunggu-tunggu dari libur semester ini? Pulang kampung, pulang ke rumah. Seberapa sering Kakak pulang ke kampung halaman selama kuliah? Setiap libur semester saja saya pulang ke kampung saya. Baiklah Kak, apa rencana Kakak selama libur nanti? Rencana saya selama libur saya di rumah, saya mau mudik ke kampung saya yang aslinya. Baiklah Kakak, apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi sebagai mahasiswa rantau? Tantangan terbesarnya ketika nggak ada uang. Bagaimana cara Kakak mengatasi rasa rindu dengan keluarga? Dengan menelpon atau video call. Bagaimana Kakak mengatur keuangan dan kebutuhan sehari-hari selama di rantau? Menyusun jadwal-jadwal yang misalnya jika barang ini penting maka dibeli, kalau nggak penting nggak dibeli. Baiklah Kakak, bagaimana kesan Kakak terhadap lingkungan kampus UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar? Baik, lumayan menyenangkan. Apa yang Kakak pelajari dan dari pengalaman merantau selama ini? Menambah relasi, banyak teman, dan menambah pengalaman. Apa harapan Kakak untuk semester mendatang setelah libur ini? Harapan saya untuk semester kedepannya yaitu agar lebih rajin dan mendapatkan IPK yang lebih baik lagi. Baik Kakak, terima kasih Kakak. Ya. Baik, terima kasih Salma telah melaporkan dan mewawancarai bagaimana pengalaman dari seorang mahasiswa rantau yang berkuliah di kampus UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar, dan bagaimana informasi berita ini menjadi penutup pada acara berita KPI News pada hari ini. Saya Muhammad Juliandra bersama rekan-rekan lainnya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.